Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresum materi dari materi psikologi pendidikan, yaitu tentang gejala perkembangan anak. Perkembangan anak meliputi beberapa aspek utamanya, yaitu ada fisik dan motorik, perubahan tinggi dan berat badan, lalu koordinasi motorik besar seperti berlari, melompat, dan halus seperti menulis dan menggambar. Adapun pertumbuhan otot dan organ tubuh, pertumbuhan yang kognitifnya yaitu peningkatan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menggunakan logika. Perkembangan memori dan bahasa, contohnya yaitu anak SD mulai mampu memahami sebab akibat dan berhitung. Lalu selanjutnya sosial dan emosional, seperti anak belajar berinteraksi, bekerja sama dan mengontrol emosi, yaitu dan mulai memahami empati dan norma sosial. Contohnya, anak bisa berbagi mainan atau membantu teman. Lalu ada moral dan nilai. Kesadaran moral berkembang dari tahap egosentris menjadi empatik. Lalu menurut Kohlberg, tahap prakonvensional berdasarkan hukum dan hadiah, tahap konvensional dan berdasarkan aturan sosial. Yang ketiga ada tahap pasca konvensional berdasarkan prinsip moral pribadi. Lalu ada teori-teori psikologi perkembangan. Yang pertama ada menurut Sigmund Freud, yaitu teori psikoseksual, yaitu menekankan pentingnya pengalaman awal dalam membentuk kepribadian. Tahapnya yaitu ada tahap oral dari umur 0 sampai 1 tahun, terus ada tahap anal 1 sampai 3 tahun, ada tahap pelik 3 sampai 6 tahun, ada tahap latensi 6 sampai pubertas, dan yang terakhir ada genital atau remaja. Yang kedua menurut Erik Erikson, yaitu teori psikososial, menjelaskan perkembangan kepribadian melalui 8 tahap konflik psikososial, yaitu tahap anak sekolah 6 sampai 12 tahun seperti industri, inferiority atau rektero, anak belajar bekerja dan berprestasi. Tahap awalnya yaitu 0 sampai 6 tahun. Terus di usia 0 sampai 2 tahun itu ada perkembangan trust versus mistrust, yaitu anak belajar percaya pada lingkungan sekitar. Pada usia 3 sampai 6 tahun ada initiatif dan guilt Right-Tero, yaitu anak belajar mengambil inisiatif. Yang ketiga menurut Lev Vygotsky, yaitu teori sosiokultural, yaitu menekankan peran interaksi sosial dan bahasa dalam perkembangan kognitif anak. Konsep pentingnya yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding. Di sini anak belajar paling baik dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya. Yang keempat ada teori nativisme dan teori konvergensi. Teori nativisme berpendapat bahwa anak lahir dengan bakat alami atau kodrat. Pembawaan ini menentukan kepribadian dan pengaruh luar tidak mampu mengubahnya. Kepribadian sudah dibawa sejak lahir. Selanjutnya ada teori konvergensi, yaitu faktor perkembangan jiwa anak adalah bakat dan lingkungan. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, bakat dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak. Selanjutnya ada aplikasi dalam pendidikan, seperti guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai fase perkembangan. Contohnya pembelajaran anak SD yang konkret atau aktif, contohnya bermain peran, eksperimen atau sederhana. Lalu pembelajaran remaja seperti diskusi, analisis kasus dan refleksi diri. Lalu ada perhatian pada aspek emosional dan sosial penting untuk mendukung kesiapan belajar. Selanjutnya ada teori pertumbuhan, yaitu teori pertumbuhan konvensional. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan menjadi patokan yang pasti atau bersifat tunggal sejak lahir yang menjadi acuan. Pertumbuhan akan berada pada patokan tersebut selama hidup. Pertumbuhan akan terganggu jika faktor lingkungan tidak mendukung seperti keluarga, gizi yang buruk, virus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teori
homeostatik pertumbuhan dan teori potensi pertumbuhan optimal, yaitu seperti faktor genetik berperan dalam memberikan ruang pertumbuhan potensial. Dan selanjutnya, patokan pertumbuhan dibentuk oleh faktor lingkungan yang dikontrol oleh mekanisme homeostatik. Lalu faktor genetik menyediakan batas atas kurva pertumbuhan. Lingkungan yang mendukung akan mencapai potensi pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga, yang selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 tahap utama. Tahap pertama, sensori motor 0-2 tahun. Contohnya, ciri-cirinya belajar melalui indera dan gerakan. Lalu ada tahap praoperasional 2-7 tahun, yaitu ciri-cirinya mulai berbahasa lalu egosentris. Yang ketiga ada tahap operasional konkret 7-11 tahun, ciri-cirinya berpikir logis pada hal yang nyata atau konkret. Yang terakhir ada tahap operasional formal 11 tahun ke atas, yaitu ciri-cirinya mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Selanjutnya ada teori pembelajaran dan perilaku. Yang pertama ada teori konstruktivisme, meyakini bahwa pembelajaran yang terjadi saat anak berusaha memahami dunia di sekelilingnya. Anak membangun pemahaman tentang dunia sekitar, lalu proses pembelajaran bersifat interaktif dengan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungannya. Lalu setiap anak membangun pengetahuan dari pengalaman sekitar. Yang selanjutnya ada teori empirisme. Pengalaman merupakan faktor yang menentukan corak atau bentuk perkembangan jiwa anak sejak lahir. Perkembangan ditentukan oleh pengalaman yang didapat dari proses pendidikan dan pembelajaran di sekitar anak. Yang terakhir ada teori behaviorisme yang dipopulerkan oleh Skinner, Watson, dan Thorndike, lebih terkait dengan bagaimana anak berkembang secara sosial, emosional, dan intelektual. Teori ini cenderung tidak menjelaskan perkembangan fisik karena perkembangan fisik seperti berat badan atau tinggi badan itu lebih berkaitan dengan genetik atau turunan. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada perilaku anak, sedangkan fisik lebih pada pertumbuhan anak. Mungkin cukup sekian ringkasan materi atau resume materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.